Baiklah, karena sudah jam 7 malam, sudah lebih 4 ya, 4 menit. Nah, kita mulai saja ya untuk mata kuliah online untuk sistem informasi akuntansinya. Jadi yang hadir hari ini sedikit ya, ada 8 orang, yaitu yang pertama ini NIM-nya ya, jadi tidak diisi nama ini. Jadi cuma 19 10 33 83 ya. Jadi Pak tidak tahu dah namanya siapa. Selanjutnya Ari Novita Dewi, selanjutnya yang hadir Gita Billy ya. Selanjutnya Gede Putu Agus Adi Mahendra. Selanjutnya Marta Avelina Kasmin. Selanjutnya Melania Endang, Sinta Tresna, dan Evita ya. Jadi hari ini kita berbicara masalah depresiasi atau penyusutan. Kita share dulu materinya, mungkin sudah dibaca ya sebelum Bapak memberikan perkuliahan. Oh ya, untuk UTS-nya ya. Jadi UTS-nya nanti, nah ini kok, nah, nanti untuk UTS-nya nanti minggu depan ya. Nanti UTS-nya minggu depan. Jadi nanti pilihan ganda, bukan esai. Nah ini depresiasi ya. Jadi di dalam perusahaan, jadi depresiasi menjadi sebuah sistem informasi akuntansi di dalam menentukan nilai buku dari sebuah aset tetap ya. Seperti yang kita tahu bahwa aset tetap yang ada di perusahaan itu meliputi tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan ya. Jadi yang akan mengalami penyusutan nilai setiap tahunnya itu adalah bangunan, kendaraan, dan peralatan. Selain daripada itu tidak mengalami ya seperti tanah. Karena tanah setiap tahun harga jualnya semakin mahal ya. Emas juga itu juga tidak mengalami penyusutan ya. Kayak perhiasan ya. Seperti permata juga. Nah, di sini Bapak sudah siapkan contoh soal. Jadi contoh soal sederhana, di mana nama perusahaannya yaitu PT ABC. Di mana PT ABC di sini membeli mobil Avanza pada tanggal 15 November 2019. Misalnya harganya 250 juta misalnya. Selanjutnya diketahui di dalam perusahaan itu untuk pembukuannya, untuk buka bukunya itu dimulai dari bulan Januari 2019. Selanjutnya tutup bukunya itu bulan Desember 2019. Untuk tarif depresiasi secara fiskal itu di sini Bapak menggunakan tarif 25% dengan masa manfaat 4 tahun. Karena pada umumnya seperti motor, mobil itu 4 tahun, ya, mata pajak, ya. Jadi di mata pajak itu mobil, motor, komputer, itu ya, masa manfaatnya itu 4 tahun, ya, dengan tarif 25%. Selanjutnya untuk mencari depresiasi di sini kita memasukkan tarifnya ya. Jadi tarifnya itu 25% dikali ya. Jadi dikali dengan harga perolehannya. Jadi 250 juta. Selanjutnya tinggal dikalikan, gunakan kalkulatornya. Jadi di sini Bapak menggunakan kalkulator yang ada di Windows 10. Jadi 250 juta dikali 25%
hasilnya tinggal sama dengan, nah itu hasilnya ya. Hasilnya 62.500.000. Jadi tinggal dibuat 62.500.000. Selanjutnya kita memasukkan angkanya ke dalam tabelnya ya. Untuk tahun 2019 nilai perolehannya itu sebesar 250 juta. Kemudian ada depresiasi atau penyusutan. Untuk 2019 kita cari dulu ya, karena beda nilainya. Kok bisa beda? Karena pembeliannya tanggal 15 November 2019, sedangkan tutup buku perusahaan itu bulan Desember 2019. Berarti ada pemakaian aset tetap itu berupa mobil Avanza itu selama 1 bulan ya. Jadi digunakan selama 1 bulan. Dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan, sehingga 1 dibagi 12 dikali dengan nilai depresiasinya sebesar 62.500.000. Nah, tinggal dicari berapa didapat ya. Hasil dari 1 dibagi 12 ya sama dengan 0,0833 dikali 62.500.000 sama dengan 5.208.333. Jadi nilai ini kita masukkan ke dalam hasil untuk depresiasi tahun 2019. Ketika diinput 62 juta, berapa tadi? Lupa Bapak. 5 juta ya, 5.208.333 ya. Jadi 5.208.333. Selanjutnya untuk depresiasi tahun 2023 nanti kita cari ya. Sekarang kita masukkan untuk depresiasi tahun 2019 itu sebesar 5.208.333. Jadi 5.208.333. Selanjutnya untuk akumulasi, jadi akumulasinya tinggal kita pindahkan. Akumulasi depresiasi berarti 0 ditambah 5.208.333 untuk tahun pertama. Selanjutnya nilai buku. Nilai bukunya berapa? Nilai bukunya adalah 250 juta dikurangi dengan nilai depresiasinya, yaitu sebesar 244.791.667. Selanjutnya untuk tahun kedua yaitu tahun 2020 itu nilai perolehannya masih sama yaitu sebesar 250 juta. Selanjutnya depresiasinya sebesar 62.500 ya. Kita masukkan per tahun 62.500.000. Selanjutnya, untuk mencari akumulasi depresiasi di sini, kita tambahkan ya sama dengan untuk akumulasi depresiasi tahun 2019 sebesar 5.208.333 ditambah dengan depresiasi tahun 2020 sebesar 62.500.000. Hasilnya 67.708.333. Selanjutnya nilai bukunya. Untuk nilai buku 2020 itu didapatkan dari pengurangan.
dari nilai buku tahun 2019 sebesar 244.791.667 dikurangi dengan nilai depresiasinya sebesar 62.500.000. Hasilnya 180.291.667. Selanjutnya 2021 nilai perolehannya masih sama yaitu sebesar 250 juta. Untuk depresiasinya itu sebesar 62.500.000. Selanjutnya akumulasi depresiasi itu didapatkan dari untuk akumulasi ya. Untuk mendapatkan akumulasi depresiasi tahun 2021 itu didapatkan dari akumulasi depresiasi tahun 2020 sebesar 67.708.333 ditambah dengan nilai depresiasi tahun 2021 yaitu sebesar 62.500.000. Jadi hasilnya 130.208.333. Untuk nilai buku, jadi nilai bukunya di sini akan terjadi pengurangan nilai buku dari aset tetapnya. Yaitu untuk nilai buku tahun 2021 itu didapatkan dari nilai buku tahun 2020 sebesar 182.291.667 dikurangi dengan nilai depresiasi tahun 2021. Hasilnya 119.791.667. Selanjutnya untuk tahun 2022 ya, karena masa manfaatnya 4 tahun ya. Jadi dari tahun 2019 sampai 2023 ya. Jadi nilai perolehan di sini 250 juta. Kemudian nilai depresiasinya masih sama 62.500.000. Akumulasi depresiasi jadinya didapat dari akumulasi depresiasi tahun 2021 ditambah dengan depresiasi tahun 2022. Hasilnya 192.708.333. Nilai bukunya kita kurangi ya. Jadi nilai buku tahun 2021 sebesar 119.791.667 dikurangi dengan nilai depresiasi tahun 2022 sebesar 62.500.000. Hasilnya 57.291.667. Selanjutnya tahun 2023 nilai perolehannya masih sama, yaitu sebesar 250 juta ditambah depresiasi. Ya, sekarang kita cari ya, untuk tahun 2023 itu berapa ya. Untuk tahun 2023 itu karena di tahun 2019 kita sudah menggunakan 1 bulan, berarti di tahun 2023 nanti masih sisa lagi 11 ya. Jadi 12 dikurangi 1 ya. Hasilnya 11 dibagi 12 ya, dikali nilai depresiasinya yaitu sebesar 62.500.000. Berapa dapatnya ya? Kita pakai kalkulatornya. Jadi 11 dibagi 12 sama dengan 0,9167 dikali 62.500.000 sama dengan, nah itu hasilnya ya, 57.291.667. Di sini Bapak bulatkan, jadinya 67 di belakang ya. Sehingga kita inputkan jadi 57 juta, berapa tadi itu? 57.291.667 ya. 667.
Jadi 57.291.667. Nilai 57 juta ini, 291.667 ini dimasukkan ke dalam nilai depresiasi tahun 2023. Jadi di sini diisi 57.291.667. Selanjutnya kita tambahkan akumulasinya. Depresiasi tahun 2023 didapatkan dari akumulasi depresiasi tahun 2022 ditambah dengan depresiasi tahun 2023 sebesar 57.291.667, hasilnya 250 juta. Sehingga nilai buku pada tahun 2023 itu didapatkan dari nilai buku tahun 2022 sebesar 57.291.667 dikurangi dengan nilai depresiasi tahun 2023 sebesar 57.291.667. Hasilnya 0 ya. Nah, pada saat 0 ini maka keputusan perusahaan, jika dia ini aset perusahaan, maka perusahaan harus melelang ya, harus menjual asetnya ya. Biasanya dilelang kepada karyawannya, dan hasil pelelangannya itu nanti akan dibelikan aset yang baru lagi, entah itu mobil baru lagi ya. Nah, itu ya. Nah, itu penjelasan Bapak mengenai depresiasi. Mungkin ada yang bertanya? Nanti lewat chat saja. Karena lewat mikrofon suaranya bias, jadi kadang kedengarannya nggak jelas. Gitu ya. Untuk UTS-nya minggu depan ya, mungkin kalian bertanya-tanya kapan UTS-nya? Minggu depan ya. Nanti soal pilihan ganda. Dan minggu depan tidak ada lab sesi ya. Ada pertanyaan? Ya, jika diam berarti tidak ada ya. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, maka untuk materi hari ini yaitu tentang depresiasi Bapak akhiri. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.